Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sobat pendengar semua, selamat datang di podcast Kajian Ilmiah dan Keilmuan. Persembahan dari Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Hari ini kita akan ngobrol santai nih, namun tentu saja harus tetap penuh makna. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang merupakan pelaku usaha kuliner asal Malang, yakni founder Cici Pizza, sebuah bisnis pizza sejak 2013 yang mengusung konsep Italian food. Bagaimana UMKM menghadapi tantangan untuk bertumbuh di tengah arus digitalisasi dan pengaruh regulasi, serta bagaimana strategi inovasi yang tepat? Saksikan video ini hingga selesai karena di sini saya sudah bersama dengan founder Cici Pizza, Ibu Rita Melati, yang akan membagikan pengalamannya dalam membangun usaha. Halo Ibu Rita, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Harus selalu sehat. Wah, luar biasa. Ibu mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mulanya terbentuknya Cici Pizza ini, Bu? Ya, jadi Cici Pizza ini merupakan brand dan produsen pizza dan pasta yang berdiri sejak 2013. Udah ini, mungkin masih SMA dulu ya, atau SMP? Iya, masih SMP saya. Ya, jadi kita memang sudah lebih dari 10 tahun sejak terbentuk di Kota Malang. Awalnya dulu itu usaha rumahan di 2013. Cuman karena kita memperkenalkan pizza yang beda ya, karena kebanyakan orang tahu tuh pizza itu tebal gitu ya, itu American style. Nah, kalau pizza tipis tuh jarang dikenal, itu makanya dari awal saya ingin mengembangkan konsep Italian style itu sejak 2013. Kemudian 2015 kita bisa buka outlet di beberapa di Kota Malang. Dan sempat namanya usaha jatuh bangun ya, sempat di 2020 kita kena pandemi, kita down ya, menurun drastis, tapi kita putar otak dan dari kita usaha outlet itu kita hadirkan produksi pizza frozen, dan ini cukup banyak digemari karena pada saat pandemi kan orang kan tren sekali makan frozen, dan sampai saat ini kita jadi jalan di dua divisi itu, outlet dan food, frozen food pizza, ya. betul. Nah, Ibu ini kan tadi awal mulanya berdiri itu kan dari dapur, kemudian membentuk beberapa outlet. Itu bagaimana perjalanannya kemudian bisa berkembang dari yang sekedar di dapur, kemudian berkembang ke beberapa outlet, itu ceritanya bagaimana, Ibu? Jadi memang kita harus nggak bisa idealis. Kan kita kan ingin menghadirkan Italian nih, padahal sebenarnya orang tuh nggak ngerti Italian itu apa. Jadi memang berangkat dari keinginan pasar itu seperti apa. Jadi kita adopsi juga, sementara mereka loh kok tipis, nggak kenyang gitu. Jadi kita memang harus ada inovasi-inovasi seperti menu pendukungnya tetap bisa tebal itu ada. Dan kita sekarang memang yang kita branding adalah konsep pizza dengan harga yang ramah kantong, harus terjangkau. Apalagi di Kota Malang ya, itu sangat sensitif sekali masalah harga. Kita pernah ada promo 10.000, terus kita naikin 11.000, itu udah langsung sepi. Ya kayak gitu, itu kita harus selalu peka. Jadi memang harus dari awal kita berdiri di rumah, kita ke outlet, kita harus mengikuti perkembangan tren, kebutuhan pasar seperti apa. Dan pada saatnya kemarin itu frozen sedang lagi booming, kita juga harus mengikuti kebutuhan pasar booming. Nah, akhirnya bisa kita survive sampai sekarang. Seperti itu, Mbak. Jadi walaupun itu konsepnya Italian food, tapi tetap menyesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Betul sekali. Dan itu bisa dimodifikasi ya sebenarnya ya. Jadi misalkan inovasi dari produk, dari program-programnya, misalkan programnya itu seperti mengikuti event-event atau program promo-promo, itu kita harus selalu update tergantung tren yang ada saat ini gitu. Nah, Ibu ini kan tadi dari dapur kemudian ke beberapa outlet, itu perkembangan ini kan berkaitan dengan bagaimana juga Ibu memanajemen. Mungkin tadi sudah diceritakan bagaimana pemasarannya, menyesuaikan dengan harga, selera pasar. Kalau untuk manajemen usaha sendiri bagaimana Ibu? Mungkin manajemen pegawainya atau pencatatan keuangannya? Ya, jadi memang
dari awal berdirinya kita usaha kecil, mikro bahkan ya, Mikro. itu memang dari aspek manajemen itu yang perlu sangat diperhatikan sebenarnya satu hal, yaitu SOP. Gimana SOP ini bisa berjalan dari yang mulai dari SDM, kemudian produk, terus keuangan, itu kita harus penerapannya itu dari konsep awal kita mendirikan usaha ini gimana bisa berjalan. Tahun 2022 kemarin kita dapat pendanaan, alhamdulillah ya, dengan skema crowdfunding. Waktu itu pengadaan 20 outlet di Jabodetabek. Nah, dari situ baru kerasa dimana kita pada saat itu belum sistem yang belum kuat itu kerasa begitu ada pihak luar yang masuk, investor itu sangat ketara gitu jadinya. Nah, dari situ kita belajar gimana ternyata SOP ini mulai dari SDM, product quality, logistik, sampai sistem keuangan di mana setiap bulan kita harus publish laporan keuangan ke investor. Iya, dari usaha sekecil apapun memang harus diterapkan. Kalau kita ingin bertambah besar nantinya, memang dari awal harus ada fondasi yang kuat, yaitu standar operasional prosedur itu. Ya, jadi begitu ya sobat pendengar. Walaupun usahanya itu masih dalam skala kecil, manajemen baik itu pegawai, walaupun itu mungkin masih dikerjakan oleh kita sendiri, kemudian pemasaran dan pencatatan keuangannya itu juga perlu diperhatikan untuk perkembangan usaha biar bisa bertumbuh menjadi usaha yang semakin besar. Nah, tadi Ibu juga menceritakan bahwa mendapatkan beberapa dukungan ya dari pemerintah. Mungkin apa bentuk dukungan dari pemerintah itu? Apakah pelatihan atau pendanaan? Betul. Iya, jadi memang sejak titik awal mulanya itu di kita produksi pizza frozen ya. Saat itu kita memang menyadari perlunya ada perizinan. Jadi produk itu beredar harus ada izinnya. Baik itu izin legalitas usaha, legalitas produk seperti sertifikasi halal atau BPOM atau bahkan PIRT sekalipun itu harus ada. Dan itu kita memang harus aktif mencari dukungan dari pemerintah. Istilahnya kalau kita mau usaha kecil mau mendaftar BPOM dengan harga yang relatif tidak terjangkau, itu kan susah. Jadi harus aktif untuk mencari, karena instansi-instansi lembaga pemerintah itu juga banyak memberikan fasilitasi, pendampingan dan pelatihan ke UMKM skala mikro sekalipun gitu. Jadi memang kalau dari pengalaman kemarin seperti perizinan kita, legalitas produk seperti sertifikat halal, BPOM, bahkan pelatihan sampai pelatihan ke digital marketing, semuanya memang kita aktif untuk mengikuti seperti itu. Begitu juga adanya pelatihan tentang pembukuan, cara pencatatan keuangan untuk UMKM skala menengah kecil itu kita aktif mengikuti. Dan pendanaan, kita bisa mendapatkan pendanaan itu pun juga karena adanya bimbingan. Waktu itu yang menyelenggarakan Kementerian Koperasi dan UMKM seperti itu. Wow, ternyata banyak sekali ya bantuan dari pemerintah yang mendampingi untuk mengurus izin, kemudian untuk pelatihan-pelatihan seperti tadi pencatatannya itu juga banyak dukungan dari pemerintah ya. Nah, Ibu, waktu Ibu dari dukungan-dukungan itu, apakah Ibu merasa bahwa dukungan yang diberikan pemerintah itu efektif dan efisien untuk menambah pengetahuan manajemen usaha? Apakah itu cukup efektif, Bu ya? Untuk UMKM atau startup yang baru memulai itu sangat-sangat efektif, karena tidak hanya pelatihan dan pendampingan saja, tetapi juga ada keberlanjutannya. Jadi dimana kita bisa didampingi, misalkan dari kita mendapatkan pendanaan kemarin sampai saat ini kita juga masih adanya perlu mengirimkan laporan kinerja dari kita gitu. Jadi bagi kita yang membutuhkan akses pasar yang lebih luas yang kita perlukan, itu sangat efektif. Apalagi juga ada jejaring komunitas, itu juga sangat diperlukan untuk UMKM kalau mau berkembang gitu, karena nggak bisa kalau sendiri gitu. Memang perlu dukungan, perlu adanya kerjasama dengan mitra. Nah, itu kita harus banyak mengakses informasi keluar itu seperti apa gitu, Mbak. Kalau sejauh Ibu mengurus perizinan, kemudian dari BPOM, sertifikasi halal, nah itu apakah Ibu pernah menemukan kemudian dari pemerintah pelayanan yang menurut Ibu sekiranya itu sulit untuk kemudian mengurus perizinan itu?
Oke, kalau selama ini sistemnya sudah sangat baik ya. Iya, jadi kebetulan pada saat tahun 2022 sampai 2025 ini sistem yang acara-acara yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, Kominfo itu sudah sangat banyak memfasilitasi usaha-usaha kecil. Jadi sudah sangat tersistem kegiatannya seperti apa dan actionnya seperti apa. Jadi tidak cukup sulit asal kita secara mandiri mau untuk mengakses informasinya ya. Jadi nggak bisa informasi itu datang ke kita. Jadi kita rajin-rajinnya untuk mencari informasi, untuk selalu menjalin hubungan dengan komunitas. Itu selalu akan ada aja gitu loh untuk informasi. Kalau kita sekarang sedang butuh sertifikasi halal, itu pasti ada di situ. Jadi memang harus mandiri untuk bisa menggali informasi itu, Mbak. Artinya pemerintah ini sudah menyiapkan semua fasilitas dengan sangat baik. Namun apakah kita sudah memiliki kemauan dan keinginan untuk mengakses informasi-informasi itu ya? Betul. Ya, dan tadi juga diceritakan soal pandemi COVID-19 2021 kalau tidak salah itu ya Bu? 2020. Nah, itu akhirnya kemudian usaha Ibu apakah melakukan inovasi tadi diceritakan soal frozen food. Nah, di situ juga mulai mengadaptasi beberapa e-commerce ya, Bu. Betul. Mungkin apa saja e-commerce yang dipakai Cici Pizza untuk melakukan promosi? Ya, betul sekali, Mbak. Jadi memang sejak adanya kita menghadirkan varian frozen food ya, pada saat itu memang yang dibutuhkan makanan harus higienis, harus cepat saji gitu ya. Dan kita mau beredar tuh harus ada perizinannya. Kita urus BPOM, halal dan sebagainya. Dan sejak itu kita ada tim untuk membranding dan marketing ya. Karena kan ownernya orang jadul ya, jadi memang butuh bantuan anak-anak muda gitu. Jadi dan itu kebanyakan kan kita ngambil dari siswa magang. Jadi menekan cost juga gitu ya. Nah, itu dari situ 90% penjualan kita memang melalui digital atau digital marketing ya, melalui branding, melalui e-commerce yang kita manfaatkan platform marketplace ya, seperti Shopee Food, Tokopedia, dan market shop juga seperti GrabFood, GojekFood. Itu kita dari segala lini kita harus adaptasi ya, karena memang saat ini yang memang diperlukan gimana customer bisa mengetahui produk kita, bahkan penjualan kita yang melalui agen sampai ke pelosok, sampai ke luar Jawa, itu pun kita brandingkan melalui sosmed gitu. Jadi memang dari situ 90% itu kita memang menggunakan fasilitas digital. Dan itu baru mulai menggunakan fasilitas digital itu ketika ada pandemi COVID-19 itu, atau sebelum pandemi juga sudah mulai mengadaptasi beberapa e-commerce itu? Kebetulan bersamaan dengan kita baru buka itu kan memang belum ada waktu itu ya, jadi masih dari mulut ke mulut atau cuma sekedar SMS waktu itu ya. Nah, pas pada saat itu kita kan masih buka outlet aja nih, jadi memang belum kebutuhan yang pemasaran secara masif. Nah, sejak adanya pandemi, di mana produk frozen ini harus sampai yang kita inginkan idealnya bisa menjangkau sampai ke seluruh Jawa, bahkan keluar Jawa. Nah, dari situ kan dibutuhkan pemasaran yang lebih luas, dan itu cuma bisa diakses melalui digital. Jadi memang titik mulanya sejak dari pandemi. Jadi bisa disebut bagi usaha kita itu berkah pandemi gitu ya. Pandemi. Kadang kalau ada tantangan tuh jangan langsung menyerah. Betul ya. sekali. Bisa jadi itu berkah. Nah, waktu pertama kemudian mengadaptasi e-commerce itu, apakah pesanan dari aplikasi itu langsung membludak atau perlu juga adaptasi yang bertahap? Ya, nggak saya rasa nggak bisa yang langsung viral gimana ya, pasti. Dan di situ prosesnya pun di belakang pasti ada berdarah-darah ya, gimana kita naik turun itu harus siap. Jadi ya tidak langsung yang rame gitu, pasti yang penting itu adalah konsisten. Gimana kita bisa tetap meskipun penjualan naik turun harus tetap rajin untuk melakukan kegiatan kontrol pemasaran gitu. Jadi memang ada kalanya
mungkin sekarang sudah tidak lagi booming frozennya, tapi kita tetap melakukan inovasi. Jadi supaya maintenance supaya orderan itu ada di aplikasi-aplikasi kita seperti itu. Kalau boleh tahu sekarang ini Cheesy Pizza sudah ada berapa outlet, Bu? Untuk di Malang ini kita ada 3 outlet, mau pembukaan keempat di agak keluar Malang. Agak keluar Ya, Malang. kalau di luar kita ada 7 di Depok, terus Semarang, Surabaya. Saya sampai lupa saya di mana. Kan sistemnya kemitraan ya, jadi bukan cabang. Jadi kita ada mitra-mitra yang dapat dari pendanaan pemerintah tadi, dan sampai saat ini sudah eksis 7 untuk di luar Malang. Itu bentuknya franchise ya, Bu? Semi franchise ya, kemitraan gitu. Jadi kita kerjasama, kita jual bahan, kemudian usaha Cheesy Pizza ini dikelola oleh mitra. Untuk saat ini apakah Ibu juga membuka, kemudian ada yang mau bekerja sama, silakan welcome begitu ya Ibu? Iya. Untuk di mana saja? Iya, bisa. Ini sambil promosi ya Mbak Sambil Maria. iya, sambil berbagi ilmu, sambil Iya. promosi juga, biar mungkin di pelosok-pelosok juga bisa merasakan bagaimana nuansa makanan yang internasional ya, Italian food. Betul, iya memang. Jadi memang konsep dari awal itu kita ingin memasyarakatkan pizza ini bukan lagi makanan yang prestisius ya. Dulu kan kesannya tuh mahal gitu ya. Sekarang dengan harga yang cukup terjangkau, sangat terjangkau bahkan, itu masyarakat bisa makan pizza, siapapun bisa makan pizza gitu. Jadi kalau misalkan untuk kemitraan bisa mungkin nanti di-share kontak personnya. Cheesy Pizza kita terbuka. Nanti mungkin bisa like, komen, dan subscribe ya. Nanti di komentarnya kita bisa bantu untuk hubungi owner Ibu Rita. Nah, Ibu ini apa ya? Kemudian dalam pembentukan usaha ini, apa nih pesan atau saran yang mau Ibu sampaikan untuk mahasiswa atau pelaku usaha yang baru merintis agar mereka juga bisa menjaga semangat dan manajemen usahanya biar bisa berkembang juga seperti usaha Ibu? Oke. Untuk yang masih baru mau mulai merintis, yang pasti yang pertama jangan takut, jangan ragu untuk memulai. Usaha sekecil apapun, kita ada passion yang ingin kita kembangkan, sekecil apapun itu yang pasti harus dimulai ya. Jadi bukan cuma sekedar wacana, tetapi harus ada actionnya. Kemudian juga jangan takut gagal. Karena kegagalan itu sudah pasti, dan itu merupakan awal dari pembelajaran kita. Jadi berkali-kali gagal, ambil hikmah positif yang bisa kita terapkan. Kemudian konsisten tadi, ada kalanya usaha itu naik turun, dan pada saatnya turun mungkin kita bisa membuka pikiran atau berkreasi dengan segala macam inovasi seperti itu. Dan jangan lupa juga selalu menerapkan digitalisasi teknologi yang sekarang memang sudah hukumnya wajib gitu ya. Wajib, sudah eranya ya. Oh iya, betul sekali. Kemudian juga jangan lupa untuk berjejaring dengan komunitas, memperluas pengetahuan sehingga kita bisa mendapatkan akses informasi, akses pasar yang lebih luas untuk kemajuan usaha. Itu Mbak. Wah, luar biasa ya Ibu. Ini tadi ceritanya berawal dari dapur, kemudian sampai membuka beberapa outlet. Ini mungkin bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi buat sobat pendengar semua nih, bagi yang sedang menjalankan usahanya atau mungkin yang usahanya sudah berjalan tapi mau berkembang kok tidak berkembang. Mungkin ini bisa menjadi cerita inspirasi bagi sobat pendengar semua untuk lebih semangat dalam meningkatkan usahanya. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti episode podcast kami berikutnya di kanal YouTube HMP via UB. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.